Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama untuk Bapak dosen, lalu yang kedua untuk teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 studi kelayakan bisnis akan menjelaskan tentang analisis pengaruh inflasi pada studi kelayakan bisnis. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvina Ratnawardani dengan NIM 093, lalu Bayu Dibahtiar 101, lalu Dika Afnan Rolina dengan NIM 108, lalu Ilma Asri Ningtyas dengan NIM 132, dan yang terakhir Isnadrian Ayu Andani dengan NIM 134. Untuk selanjutnya adalah materi pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengaruh inflasi terhadap biaya usaha, lalu pengaruh inflasi terhadap penerimaan usaha, dan teknik penyesuaian terhadap pengaruh inflasi. Untuk yang pertama adalah pengaruh inflasi terhadap biaya usaha. Bagi para pelaku usaha, inflasi dapat memberikan keuntungan secara maksimal karena jumlah pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi. Saat inflasi ringan, ini juga akan mendorong perekonomian negara menjadi lebih baik dengan peningkatan pendapatan nasional. Akan tetapi, ketika laju inflasi lebih dari 30% dan hampir mencapai 100%, maka keadaan perekonomian bisnis akan semakin kacau. Pasalnya, kondisi ini mengakibatkan harga barang kebutuhan melambung tinggi sehingga menyulitkan rakyat kecil terutama. Di lain sisi, jika laju inflasi melebihi angka 100%, maka akan menyebabkan penurunan investasi saham, lalu mendorong kenaikan suku bunga, lalu spekulasi penanaman modal, terhambatnya pembangunan ekonomi, defisit neraca pembayaran, lalu ketidakstabilan ekonomi, hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat. Pengaruh inflasi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menjadi tanda meningkatnya permintaan. Pengaruh inflasi lainnya dapat menyebabkan peningkatan biaya karena permintaan pekerja untuk mendapatkan upah lebih tinggi untuk membeli produk sehari-hari. Apabila inflasinya tinggi, mengakibatkan beban dunia untuk usaha berproduksi semakin besar karena harga faktor produksi meningkat. Laba bisa menurun atau PHK karyawan agar dapat membiayai perusahaan. Selanjutnya, pengaruh inflasi terhadap penerimaan usaha. Menurut Zainuddin KP tahun 2015, penerimaan adalah total pendapatan yang diterima oleh produsen berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerimaan merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Seorang pengusaha harus memiliki pemikiran tentang pentingnya penerimaan usaha. Tujuannya adalah agar usahanya tetap berjalan lancar meski terjadi inflasi. Adanya inflasi berdampak langsung pada pengeluaran usaha. Tetapi dalam berjalannya waktu, di mana adanya kenaikan harga input usaha, maka diadakan penyesuaian juga pada sisi penerimaan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai teknik penyesuaian terhadap pengaruh inflasi. Metode nilai sekarang atau New Present Value atau NPV merupakan metode analisis keuangan yang memasukkan faktor nilai uang karena nilai uang akan bertambah sejalan dengan jalannya waktu. Nah, kriteria kelayakan bisnis berdasarkan metode ini dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, proyek dinilai layak jika NPV bernilai positif, sedangkan yang kedua, proyek nilai tidak layak dari aspek keuangan jika NPV bernilai negatif. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan menggunakan metode NPV. Kelebihan yang pertama yaitu memperhitungkan nilai uang karena faktor waktu sehingga lebih realistik terhadap perubahan harga. Yang kedua, memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek. Dan yang terakhir, memperhitungkan adanya nilai sisa proyek. Kemudian kelemahan yang pertama yaitu lebih sulit dalam penggunaan perhitungan, dan yang terakhir derajat kelayakan selain dipengaruhi oleh kas juga oleh faktor usia ekonomis proyek.
Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang analisis pengaruh inflasi pada studi kelayakan bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.